Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan banjir dan hati Sinta serta Santi semakin sesak. Kedua saudari kembar itu berdiri di depan rumah mewah di kawasan elite Kemang, basah kuyup, memohon pada seorang janda bernama Rina. "Tolong terima kami sebagai pekerja, Bu. Kami bisa melakukan apa saja," rayu mereka sambil berlutut, suara gemetar karena dingin dan putus asa. Rina, wanita berusia 35 tahun yang baru saja kehilangan suaminya dalam kecelakaan, memandang mereka dengan mata penuh keraguan, tapi akhirnya mengangguk. Tak tahu bahwa keputusan itu akan membuka pintu bagi rahasia gelap yang selama ini disembunyikan kedua kembar itu. Sinta dan Santi, berusia 22 tahun, lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta. Mereka songsin identik, dengan rambut hitam panjang dan mata coklat yang bisa membuat siapa saja terpesona. Tapi di balik kecantikan itu ada luka yang dalam. Sejak remaja, mereka menyadari ketertarikan mereka satu sama lain lebih dari sekadar saudara. Cinta terlarang itu tumbuh diam-diam, di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh dengan norma agama dan adat yang ketat. Keluarga mereka, orang tua yang taat beragama, menemukan hubungan itu saat menemukan catatan harian Sinta. Kemarahan meledak, ayah mereka mengusir keduanya, menyebut mereka sebagai aib keluarga. "Kalian bukan anakku lagi. Pergi dan jangan pernah kembali," bentak ayah mereka, sambil melempar barang-barang mereka ke jalan. Tanpa tempat tinggal, tanpa uang, keduanya berkeliaran di jalanan Jakarta yang kejam. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tapi stigma sebagai perempuan aneh yang bocor dari desas-desus keluarga membuat sulit. Akhirnya, mereka mendengar tentang Rina, seorang pengusaha sukses yang memiliki bisnis asion dan baru saja menjadi janda. Rumahnya besar, butuh pembantu rumah tangga. Dengan harapan tipis, mereka datang ke sana. Rina, yang hidup sendirian setelah kematian suaminya, merasa kasihan. "Baiklah, kalian bisa tinggal di sini. Tapi ingat, ini rumahku, aturanku," katanya tegas, sambil membuka pintu. Hari-hari pertama berlalu dengan tenang. Sinta bertanggung jawab atas dapur, sementara Santi membersihkan rumah. Rina sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam. Tapi lambat laun, Rina mulai memperhatikan keduanya. Sinta yang pendiam tapi cerdas, selalu menyajikan makanan dengan sentuhan pribadi. Santi yang lebih introvert, sering bercerita tentang mimpi-mimpi mereka. Rina, yang selama ini merasa kesepian, mulai merasakan kehangatan yang aneh. "Kalian seperti saudara yang saling melengkapi," komentar Rina suatu malam saat mereka makan bersama. Sinta dan Santi saling pandang, hati mereka berdegup kencang. Mereka tahu, rahasia mereka harus tetap terkubur. Namun, konflik mulai muncul. Di malam yang sunyi, saat Rina tidur, Sinta dan Santi tak bisa menahan diri. Mereka berpelukan di kamar kecil mereka, berbisik janji-janji cinta. Tapi suara kecil itu terdengar oleh Rina yang kebetulan bangun. Pagi harinya, Rina bertanya, "Apa yang kalian lakukan semalam?" "Saya dengar suara aneh." Kedua kembar panik, tapi Santi cepat berbohong, "Kami hanya bercerita, Bu. Ma kalau mengganggu." Rina mengangguk, tapi keraguan mulai tumbuh. Di luar rumah, masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga melihat keduanya terlalu dekat, dan rumor mulai menyebar. "Itu pembantu baru Bu Rina," katanya kembar lesbian. "Hati-hati, bisa pengaruh buruk." Sinta merasa tertekan. "Kita harus hati-hati, San. Kalau Bu Rina tahu, kita bisa diusir lagi," bisiknya pada Santi. Tapi Santi, yang lebih berani, malah mulai merasa tertarik pada Rina. "Dia baik sekali, Sin. Mungkin dia bisa mengerti kita." Konflik internal mulai pecah di antara keduanya. Sinta ingin mempertahankan cinta mereka, sementara Santi melihat peluang baru di Rina.
Suatu hari, saat membersihkan kamar Rina, Santi menemukan oto lama suami Rina. Dia pasti kesepian, gumamnya. Tanpa sadar, Santi mulai mendekati Rina, membantu lebih dari yang diminta. Rina, di sisi lain, bergulat dengan masa lalunya. Suaminya, seorang pebisnis kaya, meninggal dalam kecelakaan mobil yang dicurigai bukan kecelakaan biasa. Ada rumor bahwa dia punya musuh bisnis. Rina mewarisi segalanya, tapi juga warisan hutang emosional. Keluarganya, terutama ibu mertuanya, menekan agar dia menikah lagi. "Kamu masih muda, Rina. Jangan hidup sendirian selamanya," desak ibu mertuanya saat berkunjung. Rina menolak, tapi tekanan itu membuatnya lelah. Kehadiran Sinta dan Santi menjadi pelipur lara, tapi juga sumber kebingungan baru. Malam itu, hujan kembali turun. Sinta dan Santi bertengkar pelan di kamar. "Kamu terlalu dekat dengan Bu Rina, San. Apa kamu lupa kita?" tuding Sinta. Santi membela diri, "Aku hanya ingin kita aman di sini. Jangan cemburu buta." Tapi di balik itu, Santi merasakan getar aneh saat bersama Rina. Rina yang mendengar pertengkaran samar, mulai curiga. Esok harinya, dia memanggil mereka berdua. "Ceritakan yang sebenarnya. Siapa kalian sebenarnya?" tanyanya tegas. Kedua kembar saling pandang, hati mereka berdegup. Rahasia mulai retak. Sementara itu, di luar, keluarga mereka tak berhenti mencari. Ayah mereka, menyesal tapi masih marah, menyewa detektif untuk melacak. "Mereka anakku, aku harus bawa pulang," katanya pada ibu mereka. Ibu, yang lebih lembut, menangis, "Tapi apa kita bisa terima mereka apa adanya?" Konflik keluarga mulai mendekat, siap meledak. Di rumah Rina, ketegangan meningkat. Sinta memutuskan untuk jujur sebagian, "Kami diusir keluarga karena perbedaan." Rina mengangguk, tapi matanya penuh tanya. Hari-hari selanjutnya, Rina mulai memperhatikan interaksi mereka lebih dekat, dan tanpa sadar, hatinya mulai terbuka untuk sesuatu yang baru. Pagi di rumah Rina selalu dimulai dengan aroma kopi yang diseduh Sinta. Wanita kembar itu bekerja dengan tekun, tapi di balik senyum mereka, ada badai yang mengamuk. Santi, yang semakin dekat dengan Rina, sering menemani majikannya berbicara di teras. "Bu, ceritakan tentang suami Anda," tanya Santi suatu hari, mata penuh empati. Rina ragu, tapi akhirnya bercerita. "Dia baik, tapi bisnisnya penuh musuh." "Kecelakaannya?" "Mungkin bukan kecelakaan." Santi mendengarkan, tangannya tanpa sengaja menyentuh lengan Rina. Getar itu membuat Rina mundur, tapi juga penasaran. Sinta melihat itu semua dari kejauhan, hati panas oleh cemburu. "Apa yang kamu lakukan, San?" "Kita datang ke sini untuk bertahan, bukan untuk merusak," bisiknya malam itu. Santi membalas, "Aku tidak merusak apa-apa. Bu Rina butuh teman, dan kita butuh tempat ini." Pertengkaran mereka semakin sering, membuat rahasia cinta mereka semakin rapuh. Di masyarakat Indonesia, di mana norma heteroseksual masih dominan, hubungan seperti mereka dianggap tabu. Berita tentang pembantu aneh dimulai menyebar di grup WhatsApp tetangga. "Hati-hati dengan Bu Rina, pembantunya kembar lesbian," tulis salah satu. Rina mulai merasakan tekanan dari luar. Ibu mertuanya datang lagi, kali ini dengan calon suami baru. "Ini Pak Budi, teman bisnis almarhum suamimu. Dia bisa bantu bisnismu," katanya. Rina menolak sopan, "Saya belum siap, Bu." Tapi ibu mertuanya marah, "Kamu harus pikirkan masa depan. Jangan bergaul dengan orang aneh seperti pembantumu itu." Rina terkejut, apa maksud ibu? Ibu mertuanya berbisik rumor yang dia dengar. Rina pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malam itu, Rina memanggil Santi sendirian. "Ceritakan tentang kalian berdua.
Apa benar rumor itu? Tanya Rina langsung. Santi panik, tapi memilih setengah jujur. Kami saling mencintai, Bu. Tapi itu urusan kami. Rina terdiam, ingat masa mudanya saat dia pernah merasakan ketertarikan pada teman perempuan, tapi ditekan oleh keluarga. Di Indonesia ini, hal seperti itu sulit diterima, katanya pelan. Santi merasa ada harapan, apa Bu bisa terima kami? Rina tak jawab, tapi hatinya mulai berguncang. Sinta yang menguping, merasa dikhianati. Kamu cerita pada dia. Apa kamu gila? Tudingnya pada Santi. Pertengkaran meledak, suara mereka terdengar ke seluruh rumah. Rina masuk, memisahkan mereka. Cukup. Kalian harus jujur sepenuhnya. Di bawah tekanan, Sinta menceritakan semuanya, cinta terlarang mereka, pengusiran dari keluarga, keputusasaan yang membawa mereka ke sini. Rina mendengarkan, air mata mengalir. Aku mengerti kesepian itu, katanya. Malam itu untuk pertama kali, Rina berbagi ceritanya sendiri, pernikahan yang dipaksakan, suami yang dingin, dan rahasia bahwa dia pernah mencintai seorang wanita di masa kuliah. Hubungan mulai berubah. Rina merasa tertarik pada Santi, yang lebih berani dan penuh semangat. Sinta melihat itu dan cemburu membakarnya. Kamu mencuri dia dari aku, tuding Sinta. Santi membantah, ini bukan soal mencuri. Aku mulai suka Bu Rina. Pengakuan itu seperti pisau menusuk hati Sinta. Di luar, keluarga kembar mendekat. Detektif yang disewa ayah mereka menemukan alamat rumah Rina. Mereka di sana, lapor detektif. Ayah mereka marah, aku akan ambil mereka kembali, apapun caranya. Rina tak tahu ancaman itu mulai membuka hati. Suatu sore saat hujan reda, dia ajak Santi jalan-jalan ke taman. Kamu membuatku merasa hidup lagi, kata Rina. Santi tersenyum, tapi hati terbelah. Di rumah, Sinta sendirian merencanakan sesuatu. Dia hubungi keluarga mereka diam-diam, tolong ambil kami. Aku tak tahan lagi. Pengkhianatan dimulai. Malam itu, ayah mereka datang ke rumah Rina, mengetuk pintu dengan marah. Serahkan anak-anakku, teriaknya. Rina terkejut, membuka pintu. Ayah kembar menuduh, kamu sembunyikan mereka. Mereka anakku dan hubungan mereka salah. Rina membela, mereka dewasa, punya hak memilih. Pertengkaran meledak di depan rumah, tetangga menonton. Sinta muncul, air mata berlinang, ayah. Aku mau pulang. Santi terpana, Sin, apa yang kamu lakukan? Sinta menjawab dingin, ini untuk kebaikan kita. Cinta kita salah. Rina merasa dikhianati, tapi juga sakit hati. Ayah membawa Sinta pergi, meninggalkan Santi dan Rina dalam keheningan. Setelah kejadian malam itu, rumah Rina terasa hampa. Santi tetap tinggal, tapi hati penuh luka. Kenapa Sinta lakukan itu? Dia khianati kita, tangis Santi di pelukan Rina. Rina menghibur, mungkin dia takut. Di masyarakat kita, tekanan terlalu besar. Tapi di balik itu, Rina merasakan ikatan baru dengan Santi. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan tanpa sadar, cinta mulai tumbuh. Kamu berbeda, San. Kamu kuat, kata Rina suatu malam. Sinta, di rumah keluarga, merasa menyesal. Ayahnya mengawasi ketat, memaksa ikut pengajian untuk membersihkan pikiran. Kamu harus lupakan Santi. Itu dosa, kata ayah. Ibu diam-diam mendukung, aku sayang kalian, tapi masyarakat akan hancurkan kalian. Sinta bergulat dengan diri sendiri, antara cinta pada Santi dan rasa bersalah atas norma agama. Di malam sunyi, dia menangis, ingat pelukan Santi. Apa aku salah, gumamnya. Santi, di sisi lain, semakin dekat dengan Rina.
Mereka bekerja bersama di bisnis Asion Rina. Santi menunjukkan bakat desain. Ide kamu bagus, San, puji Rina. Suatu hari, di kantor, mereka berdua sendirian. Rina menyentuh tangan Santi, aku mulai jatuh cinta padamu. Santi terkejut, tapi membalas, aku juga, Bu. Ciuman pertama itu manis, tapi penuh risiko. Di Indonesia, hubungan sesama jenis masih dianggap kontroversial, terutama bagi Rina yang punya nama di masyarakat. Rumor menyebar lebih luas. Ibu mertua Rina mendengar, datang marah. Kamu gila. Bergaul dengan pembantu lesbian. Ini akan hancurkan reputasimu, bentaknya. Rina membela, ini hidupku, Bu. Aku bahagia. Pertengkaran itu membuat Rina dihadapkan pada pilihan, bisnis keluarga atau cinta baru. Ibu mertuanya mengancam, kalau kamu lanjut, aku tarik dukungan bisnis. Rina ragu, tapi memilih Santi. Aku tak mau hidup bohong lagi, katanya. Sinta mendengar kabar itu dari desas-desus. Hati hancur, dia memutuskan kembali. Diam-diam kabur dari rumah. Dia datang ke rumah Rina malam-malam. San, aku salah. Tolong makan aku, rayunya. Santi terbelah, kamu kianati aku, Sin. Rina melihat adegan itu, merasa terancam. Kalian berdua punya sejarah. Mungkin aku yang harus mundur, kata Rina sedih. Ketiganya terjebak dalam segitiga emosional, penuh tuduhan dan air mata. Ayah kembar, tahu Sinta kabur, marah besar. Dia hubungi polisi, tuduh Rina culik. Dia pengaruh buruk pada anak-anakku, katanya. Polisi datang ke rumah Rina, interogasi. Apa hubungan kalian, tanya polisi. Rina jujur, kami saling mencintai. Berita itu meledak di media sosial, janda kaya terlibat skandal lesbian dengan pembantu kembar. Masyarakat bereaksi keras, ada yang dukung, tapi banyak yang kutuk. Ini melawan agama, komentar netizen. Rina kehilangan klien bisnis, tekanan meningkat. Santi ingin lari, mari kita pergi dari sini. Tapi Sinta muncul lagi, aku tak mau kehilanganmu, San. Pertengkaran pecah, Sinta tuduh Rina, kamu rebut Santi dari aku. Rina balas, kamu yang khianati dulu. Di tengah chaos, Santi harus memilih. Aku cinta kalian berdua, tapi ini menyakitkan, katanya. Malam itu, ayah datang lagi dengan keluarga besar. Serahkan mereka, teriaknya. Rina berdiri tegar, mereka punya hak. Tapi Sinta, di bawah tekanan, memilih pulang. Ma, San. Ini untuk kebaikan. Santi hancur, tapi tetap dengan Rina. Konflik mencapai puncak, dengan kerugian emosional yang dalam. Bisnis Rina mulai goyah setelah skandal. Klien mundur, media terus beritakan. Aku tak peduli, asal bersamamu, kata Santi pada Rina. Mereka berdua saling dukung, tapi luka dari Sinta masih menganga. Sinta kembali ke rumah keluarga, diisolasi. Ayahnya rencanakan kawinkan dia dengan pria pilihan. Ini cara sembuhkan kamu, katanya. Sinta menolak, aku tak bisa bohong. Konflik internal memuncak, dia merasa terjebak antara norma dan hati. Suatu hari, Sinta kabur lagi, kali ini hubungi Santi diam-diam, aku butuh bicara, katanya. Mereka bertemu di kai tersembunyi di Jakarta. Aku masih cinta kamu, San. Rina hanya pengganti, tuding Sinta. Santi marah, jangan bilang begitu. Dia baik padaku. Pertemuan itu penuh emosi, berakhir dengan pelukan, tapi juga keraguan. Rina tahu dari pesan di ponsel Santi, hati hancur. Kamu masih bertemu dia, tanya Rina. Santi jujur, aku bingung. Pengkhianatan kedua ini membuat Rina ragu. Mungkin kita tak cocok, katanya. Tapi Santi memohon, jangan tinggalkan aku. Di tengah itu, ibu mertua Rina campur tangan lagi,
ajak Pak Budi datang. Dia bisa bantu bisnismu, katanya. Rina tergoda karena bisnis hampir bangkrut. Apa aku harus korbankan cinta untuk bertahan, gumamnya. Pilihan etis muncul, cinta sejati atau stabilitas sosial. Sinta tak puas, rencanakan balas dendam. Dia bocorkan rahasia bisnis Rina ke media tentang dugaan korupsi warisan suami. Ini untuk dapatkan Santi kembali, pikirnya. Berita meledak, polisi selidiki Rina. Ini itnah, kata Rina. Santi percaya, tapi tekanan membuatnya goyah. Mungkin kita pisah sementara, usul Santi. Rina sakit hati, kamu pilih Sinta lagi. Ayah kembar, lihat peluang, datang ke rumah Rina. Serahkan Santi atau aku laporkan kalian. Rina tolak, dia dewasa. Pertarungan hukum dimulai dengan isu hak asuh dan moral. Di pengadilan, Sinta bersaksi melawan Rina pengaruh buruk. Santi terpukul, kenapa kamu lakukan ini, Sin? Sinta jawab dingin, karena kamu pilih dia. Rina kehilangan segalanya, bisnis, reputasi. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran. Ini harga yang harus kita bayar, kata Rina. Santi menyesal, aku tak mau kehilanganmu. Tapi Sinta tak berhenti, datang ke rumah baru. San, pulanglah bersamaku. Santi tolak, cukup, Sin. Kamu hancurkan semuanya. Sinta hancur, sadar kesalahannya. Di puncak drama, ayah kembar jatuh sakit. Ibu hubungi keduanya, ayah minta maaf. Datanglah. Santi dan Sinta bertemu di rumah sakit. Ayah, lemah, katakan, aku salah. Cinta kalian. Aku tak mengerti, tapi kalian anakku. Rekonsiliasi mulai, tapi terlambat untuk banyak hal. Rina sendirian, renungkan. Apa cinta ini pantas diperjuangkan, tanyanya pada diri sendiri. Dengan ayah sakit, Sinta dan Santi akhirnya berdamai dengan keluarga. Kami terima kalian apa adanya, kata ibu dengan air mata. Tapi luka tetap ada. Santi kembali ke Rina, aku pilih kamu. Rina ragu, setelah semua ini. Mereka bicara panjang, memutuskan mulai baru. Bisnis Rina bangkit pelan, dengan dukungan teman-teman yang paham. Sinta belajar dari kesalahan, putuskan hidup sendiri. Aku harus temukan jalan sendiri, katanya pada Santi. Perpisahan mereka penuh emosi, tapi membawa kedewasaan. Di masyarakat, cerita mereka jadi topik diskusi, hak di Indonesia, tekanan keluarga, dan pilihan pribadi. Rina dan Santi pindah ke Bali, cari ketenangan. Di sini kita bisa bebas, kata Santi. Tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, Sinta datang, aku bahagia untuk kalian. Mereka bertiga bicara, tutup luka lama. Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga tinggi, kehilangan keluarga sementara, reputasi, dan ketenangan. Di akhir, mereka sadar, cinta tak selalu mudah di negeri ini. Apakah mencintai seseorang dengan tulus selalu benar, meski melawan norma masyarakat?